Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamilia Anaja akan mempresentasikan mata kuliah pengantar studi Islam dengan judul makalah model studi tafsir dan hadis. Langsung saja pendahuluan. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai mukjizat, yang mana apabila membacanya akan bernilai ibadah. Al-Quran adalah pedoman hidup umat Islam, sehingga pemahaman terhadap Al-Quran perlu dikaji, bukan hanya sekedar materi. Tafsir secara istilah mengacu pada pemahaman komprehensif terhadap Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad dan mengacu pada makna yang dalam, menggali hukum-hukumnya dan mengambil hikmah dan pelajarannya. Tafsir berbeda dengan terjemah. Perbedaannya apabila terjemah itu hanya mengartikan ayat-ayat Al-Quran secara harfiah. Namun apabila tafsir itu menjelaskan dan menjabarkan ayat-ayat Al-Quran secara terperinci. Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik perkataan, perbuatan, takrir, dan sifat Nabi, yang dijadikan ketetapan ataupun hukum dalam Islam. Hadis juga pedoman bagi umat Islam, karena dengan adanya hadis kita dipermudah untuk mempelajari atau mengerti dengan tata cara sholat, puasa, dan ketentuan zakat. Hasil dari pembahasan model studi tafsir dan hadis. Pengertian model telah banyak didefinisikan para pakar bahasa dengan berbagai ragam definisi. Kata model merupakan adopsi dari bahasa asing dan dapat dilihat dari kamus Advanced English oleh Peter Salim bahwa pengertian model bisa dimaknai sebagai contoh. Selanjutnya diperluas oleh Oxford Learners menjelaskan lebih jauh tentang model, yakni pola contoh acuan ragam dari sesuatu yang akan dibuat dan dihasilkan, umpamanya orang dipakai sebagai contoh untuk dilukis. Dari kedua definisi tersebut dapat dipahami bahwa model adalah suatu bentuk yang dapat membuat ilustrasi tentang sesuatu yang akan dibuat dan dihasilkan. Model studi tafsir dan hadis mengacu pada berbagai pendekatan dan metode yang digunakan untuk memahami dan menafsirkan teks-teks Al-Quran dan hadis. Ilmu tafsir dan hadis adalah cabang penting dalam studi Islam. Masing-masing memiliki metodologi khusus untuk menjelaskan dan memahami makna teks dalam berbagai konteks. Istilah tafsir itu berasal dari bahasa Arab, dari kata bahasa Arab fassara yufassiru tafsiran, diambil dari masdarnya, yang berarti menjelaskan, menerangkan, atau mengungkapkan maksud yang dihendaki oleh lafaz yang muskil. Ada beberapa model penafsiran di kalangan umat Islam. Model-model tafsir ini biasanya mewarnai penafsiran teks-teks yang terdiri dari 3 teks-teks agama dan memunculkan aliran dalam umat Islam. Metode tafsir itu terbagi menjadi 2, kontemporer dan klasik. Sedangkan yang klasik sendiri itu memiliki 3 bagian. Yang pertama, tafsir bil-ma'thur atau tafsir tradisional atau tafsir riwayat, yang mana model tafsir ini tuh menggunakan riwayat sahabat tabi'in sebagai sumber rujukan utama. Bisa dengan Al-Quran ataupun penafsirannya secara Al-Quran dengan Al-Quran, atau bisa dengan Al-Quran dengan hadis, ataupun bisa juga dengan Al-Quran dengan tabi'in, atau Al-Quran dengan sahabat. Sudah 4 ya. Kemudian tafsir bi-al-ra'i yang disebut tafsir rasional atau tafsir akal, yang mana tafsir ini itu berdasarkan ijtihad para ulama mufassir. Contoh dari tafsir ini itu seperti surah Al-Kautsar ayat pertama, inna a'taina kal kautsar. Al-Kautsar sendiri apabila ditafsir bi al-ma'thur itu dimaknai sebagai surga, tetapi para ulama mufassir bi al-ra'i ini mengatakan bahwa
Al-Qur'an Al-Kautsar itu bermakna menafsirkan sebagai limpahan rahmat dan nikmat dan berkah yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad. Kemudian tafsir sufi atau isyari atau tafsir mistis atau tasawuf itu disebutnya. Model ini dilakukan dengan pendekatan spiritual atau mistis untuk menemukan makna batin dari ayat Al-Quran. Tafsir sufi melihat ayat sebagai simbol atau petunjuk bagi perjalanan spiritual. Contohnya, ayat Bismillahirrahmanirrahim menurut orang sufi itu memiliki makna tersendiri. Bismillah itu artinya melepaskan diri dari ego nafsu. Sedangkan Ar-Rahman itu memiliki makna kasih sayang Allah kepada seluruh umat manusia. Sedangkan Ar-Rahim sendiri memiliki tafsiran kasih sayang Allah kepada umatnya yang beriman. Itu contoh tafsir sufi. Kemudian yang keempat dari pembagian tafsir itu ada tafsir kontemporer. Tafsir kontemporer itu memiliki memiliki 4 pembagian. Apa itu tafsir kontemporer? Tafsir kontemporer itu mencoba memahami Al-Quran dalam konteks zaman modern dan relevan dengan isu-isu kontemporer. Contoh yang pakai model ini itu seperti tafsir Quraisy Shihab. Itu memakai nama kitabnya itu adalah Al-Misbah. Kemudian ada juga kitab Fi Zilal Al-Quran karya Sayyid Qutbi, itu termasuk ke tafsir kontemporer. Kemudian metode tafsir ini itu menjadi 5 macam. Yang pertama, tafsir tahili atau analitas. Kemudian tafsir ijmal atau global. Kemudian tafsir muqarin, perbandingan. Kemudian tafsir maudhu, tafsir tematik. Dan yang terakhir, metode tafsir kontekstual yang yaitu menafsirkan Al-Quran berdasarkan latar belakang sejarah, sosiologi, adat istiadat yang berlaku di masyarakat Arab sebelum dan sesudahnya turun Al-Quran. Model studi hadis, kita masuk ke dalam hadis. Pada model studi hadis ini ada beberapa pembagian. Yang pertama, definisi hadis. Hadis adalah yang seperti saya sudah jelaskan tadi, hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik itu perkataan, perbuatan, takrir, dan sifat. Nah, definisi hadis ini terbagi menjadi 4. Hadis qauliyah, hadis fi'liyah, hadis takririyah, dan hadis sifatiyah, seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Kemudian yang kedua, klarifikasi hadis berdasarkan kuantitas rawi. Contoh yang pertama itu mutawatir. Mutawatir, apa yang dimaksud dengan mutawatir? Mutawatir itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang atau segolongan orang, banyak orang, yang dimana apabila akan tidak dimungkinkan, sedikit kemungkinan untuk dilakukan kebohongan. Jadi tingkatnya itu yang tinggi. Kemudian ada hadis ahad yang hanya diriwayatkan oleh seorang ataupun golongan orang yang mana tidak mencapai mutawatir, berarti kurang lengkap. Nah itu. Yang ketiga, klasifikasi hadis berdasarkan kualitas. Sahih itu adalah hadis sahih. Pengertian hadis sahih sendiri hadis yang mempunyai sanad bersambung rawinya yang terpercaya, hafalannya kuat, tidak cacat dan tidak syadz. Kemudian ada hasan, hadis yang hampir memenuhi syarat sahih tetapi hafalan perawinya kurang kuat. Jadi ada perbedaan sedikit antara hadis sahih dan hadis hasan. Kemudian dhaif selain dari sahih dan hasan. Kemudian yang keempat, ilmu hadis dirayah dan ilmu hadis riwayah. Apa itu ilmu hadis dirayah? Yaitu ilmu yang berkaitan dengan cara periwayatan dan percakapan hadis. Ini mencakup studi tentang sanad dan cara penyampaiannya hadis dari satu perawi ke perawi lainnya. Sedangkan kalau dirayah itu yang mempelajari makna atau validitas. Yang kelima, ilmu-ilmu pendukung hadis.
banyak ya macamnya ilmu-ilmu pendukung hadis itu. Ada ilmu jarah wa ta'jil, yaitu ilmu yang menilai kredibilitas perawi hadis. Ada ilmu rijal al hadis, yaitu ilmu yang mempelajari tentang para perawi hadis termasuk biografi dan keahliannya. Yang ketiga ilmu gharib al hadis, itu yaitu ilmu yang mempelajari kata-kata atau istilah langka dalam hadis untuk memahami makna aslinya. Yang terakhir itu ada ilmu mukhtaliful hadis, yang mana itu maknanya ilmu yang mempelajari hadis-hadis yang tampak bertentangan agar dapat dipahami dan diharmoniskan. 6. Metodologi kritik hadis, yaitu kritik sanad, proses evaluasi terhadap rantai periwayatan, mengecek keabsahan perawi dan sambung sanad. Ada juga kritik matan, analisis hadis untuk memastikan tidak bertentangan dengan Al-Quran, akal, prinsip umum agama. Yang ketujuh, kodifikasi dan kitab-kitab hadis. Sebenarnya banyak kitab hadis ya. Yang lebih diutamakan itu kutubus sittah, yang mana itu dari ulama ahli atau pakarnya hadis. Imam Bukhari, Muslim, Sahih Bukhari, ini kitabnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah. Sedangkan yang selain dari kutubus sittah itu ada banyak juga kitab Musnad Ahmad, Muwatta Imam Malik, Musnad Ahmad, terus Muwatta'nya Imam Malik, kemudian Mustadrak Al-Hakim, ada banyak lagi, namun tidak bisa saya sebutkan di sini. Mungkin hanya itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Maaf apabila kurang lengkap penjabarannya dari makalah saya, itu kemampuan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.